Nah, bisa teman-teman lihat untuk pinjamannya berhasil cair Rp1.900.000 dari pengajuan Rp3.400.000. Kemungkinan karena masih punya hutang di aplikasi pinjol sebelumnya sehingga mempengaruhi untuk pengajuan pinjamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini saya akan mencoba sebuah eksperimen. Kita buka aplikasi Play Store lalu ketik kata kunci pinjol untuk mengetahui aplikasi pinjol seperti apa sih yang muncul di deretan paling atas. Nah, ternyata untuk aplikasi pinjol yang muncul paling atas adalah aplikasi ini. Dan kita akan langsung install untuk aplikasinya, kemudian melakukan pendaftaran, pengajuan pinjaman, sampai mengecek aplikasinya di OJK ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu untuk tampilan dari aplikasinya dan ternyata terlihat sangat meyakinkan ya. Untuk desainnya rapi, kemudian di deskripsinya pun terlihat lengkap ya. Dan bintang ratingnya pun cukup tinggi ya, 4,7 dengan 12.000 ulasan dan sudah diinstal lebih dari 50.000 kali. Meskipun untuk sebagian ulasannya ada yang mengeluh tentang bunga yang tinggi dan untuk penagihan yang kasar, tapi untuk kebutuhan edukasi dan dokumentasi tanpa berpikir panjang, akhirnya saya memutuskan untuk menginstal aplikasinya dan mencobanya langsung. Oke, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di channel ini juga saya sudah mengupload beberapa video mengenai aplikasi pinjol yang tentu saja resmi OJK ya. Dengan berbagai macam kriteria, ada aplikasi pinjol untuk pelajar dan mahasiswa, ada juga untuk buruh, ada juga untuk UMKM, bahkan untuk pengangguran pun ada. Silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Dan saya diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya. Ternyata aplikasinya meminta izin untuk mengakses beberapa fitur di perangkat seperti kamera, kemudian kontak, kemudian lokasi, dan lain-lain. Nah, perlu kita ketahui untuk izin-izin seperti ini sangat sensitif sekali ya, apalagi jika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi karena untuk kebutuhan edukasi, saya akan coba melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Lalu saya diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya dan di sini langsung disuguhi tampilan form pengajuan pinjaman dan terlihat untuk jumlah maksimum pinjamannya sampai 20 juta rupiah. Tanpa berpikir panjang, akhirnya saya langsung melakukan pengajuan pinjaman. Lalu saya diminta untuk menambahkan nomor handphone yang aktif, kemudian menerima kode OTP, dan untuk kode OTP-nya saya memilih menerimanya melalui SMS ya, karena untuk handphone yang saya gunakan untuk pengajuan pinjaman tidak ada aplikasi WhatsApp, dan untuk kontaknya pun hanya ada 3 kontak untuk kontak darurat ya. Nah, setelah menambahkan kode OTP-nya, kemudian saya membuat password untuk login di aplikasinya. Dan ternyata saya diarahkan kembali ke halaman utama dari aplikasinya untuk melanjutkan pengajuan pinjamannya. Lalu tahapan utama untuk melakukan pengajuan pinjamannya, di sini kita harus melakukan verifikasi wajah terlebih dahulu. Memang cukup berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain, biasanya untuk verifikasi wajah ditaruh di belakang ya, tetapi ini cukup berbeda, disimpan di depan dan kita harus melakukan verifikasi wajah terlebih dahulu. Kita tinggal mengikuti arahan atau petunjuk dari aplikasinya sampai proses verifikasi wajahnya berhasil dan kita diarahkan ke halaman form pengajuan pinjamannya. Seperti biasa, di sini saya diminta untuk mengisi beberapa poin. Nah, jika ada poin yang sama dengan yang tertera di KTP, saya selalu mengisinya sesuai dengan yang tertera di KTP-nya. Lalu untuk pengisian jenis pekerjaan, seperti biasa saya mengisi sebagai freelancer dengan pendapatan bulanan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk alamat perusahaan saya samakan dengan alamat tempat tinggal karena memang saya bekerja di rumah. Lalu saya diarahkan ke halaman informasi kontak darurat dan ternyata aplikasinya hanya meminta 2 kontak darurat saja untuk didaftarkan. Nah, saya selalu memberitahu kontak darurat tersebut bahwa kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol. Biasanya aplikasi pinjolnya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke 2 kontak darurat tersebut ya untuk melanjutkan atau untuk mempertimbangkan pengajuan pinjaman kita.
Lalu saya diarahkan ke halaman selanjutnya. Ternyata di sini kita diminta untuk melakukan verifikasi identitas. Nah, seperti biasa, saya selalu menyiapkan iktp-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk melakukan pengambilan foto iktp selalu di tempat yang terang ya, agar terlihat lebih jelas dan untuk prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian setelah berhasil untuk nama yang tertera di KTP dan di KTP-nya terisi secara otomatis, lalu saya melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Dan ternyata di halaman selanjutnya saya diminta untuk mengisi informasi kartu bank, dan untuk nama pemilik bank sudah terisi secara otomatis sesuai dengan nama yang tertera di iktp. Kita tinggal memilih nama bank yang akan kita gunakan untuk pencairan pinjamannya, diikuti dengan pengisian informasi rekening banknya. Lalu saya diarahkan ke halaman selanjutnya dan bisa teman-teman lihat saya berhasil mendapatkan limit pinjaman besar sampai 6 juta rupiah ya. Tapi karena hanya untuk kepentingan video saya tidak ajukan sebesar itu, saya akan coba mengajukan sebesar 2 juta rupiah saja. Dan bisa teman-teman lihat ada banyak sekali produk pinjaman. Jadi untuk total limit pinjaman 6 juta rupiah ternyata berasal dari berbagai banyak produk yang tersedia di aplikasi pinjol ini. Tapi di sini saya mulai curiga karena tidak ada keterjelasan untuk dana, bunga, kemudian beberapa informasi lain yang biasa kita dapatkan di aplikasi pinjol resmi ya. Nah, akhirnya saya coba melakukan pengecekan di situs resmi OJK yaitu ojk.co.id, kemudian mencari nama aplikasi ini dalam daftar penyelenggara vintage lending berizin OJK terbaru Februari 2025. Dan hasilnya saya tidak menemukan nama aplikasi tersebut dalam daftar vintage lending OJK ya. Jadi artinya aplikasi ini memang tidak terdaftar sebagai vintage resmi dan tidak memiliki izin dari OJK, sehingga dapat dikategorikan sebagai aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, tentu saja jika kita menggunakan aplikasi pinjaman online yang ilegal memiliki resiko yang sangat besar, yaitu penyalahgunaan data pribadi, kemudian penagihan yang tidak manusiawi, bunga dan denda yang tidak transparan, dan tidak adanya perlindungan hukum ya. Nah, jadi sangat penting untuk selalu memastikan bahwa aplikasi pinjol yang teman-teman gunakan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, berdasarkan pengalaman saya, memang aplikasi ini menawarkan ya proses pengajuan yang cepat dan pencairan yang mudah ya. Tapi dengan fakta bahwa aplikasi ini ilegal membuat saya menyarankan untuk tidak menggunakan aplikasi ini, dan silakan teman-teman menggunakan aplikasi resmi OJK jika membutuhkan dana darurat ya. Mungkin memang untuk prosesnya sedikit lebih panjang, tapi tentu saja jauh lebih aman buat data dan mental kita juga jika menggunakan aplikasi pinjol resmi. Nah, kalau kamu pernah pakai aplikasi ini juga, boleh banget share pengalaman kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, subscribe biar gak ketinggalan konten lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.